Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kita akan mengenal perangkat lunak program presentasi. Bapak harap kalian sudah menyiapkan buku paket dan buka halaman bab 4-nya ya. Setelah kalian membuka buku paket bab 4-nya tentang mengenal aplikasi perangkat lunak program presentasi, kalian bisa melihat pada halaman pertama bab 4 yaitu perangkat lunak presentasi. Yang kita gunakan adalah program Microsoft PowerPoint 2010 yang disebut juga media presentasi. Cara menggunakannya yaitu yang pertama mengenal lembar kerja Microsoft PowerPoint. Yang kedua, membuat presentasi baru. Yang ketiga, menyunting slide pada tampilan normal. Yang keempat, menyunting judul dan isi slide. Yang kelima, menyunting dan melihat isi presentasi pada area outline. Yang terakhir adalah mengatur format tampilan teks. Lalu poin yang A, mengenal presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah menyampaikan informasi di depan banyak orang dengan menggunakan media. Presentasi yang baik adalah presentasi yang menarik pendengar serta informasinya disampaikan dengan jelas bergantung pada yang pertama, isi penjelasan atau materi. Yang kedua, tampilan orang yang mempresentasikan. Yang ketiga, waktu yang digunakan. Dan yang keempat, media presentasi yang digunakan. Nah, jadi program presentasi atau program PowerPoint adalah digunakan untuk membuat atau menyampaikan informasi dengan cara yang unik atau cara yang menarik. Nah, seperti halnya Bapak ini yang akan menyampaikan presentasi kepada kalian setiap minggunya. Nah, ini yang Bapak gunakan adalah program PowerPoint. Nah, nanti kita akan belajar setelah kita belajar tatap muka. Lalu yang selanjutnya, perangkat lunak pengelola media presentasi yang paling populer saat ini adalah Microsoft PowerPoint. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, kamu dapat membuat presentasi secara mudah dan cepat, serta dengan tampilan yang menarik. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak yang mengelola presentasi dengan menggabungkan antara teks, image, gambar atau video, suara, foto, grafik, dan animasi. Nah, ini seperti halnya kayak ini. Bapak menggabungkan antara foto dengan audio atau suara. Lalu yang selanjutnya langkah kerja, mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Jadi untuk membuka filenya, kalian bisa menggunakan klik start yang ada di pojok kiri bawah layar kalian, lalu pilih All Program, lalu pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft PowerPoint 2010 atau 2007 atau 2003 tergantung versi yang ada pada komputer kalian. Dan yang terbaru adalah Microsoft PowerPoint 2019. Atau kalian bisa mengklik ikon yang gambar P yang berwarna merah pada layar desktop. Lalu yang kedua, poin B, mengenal menu program presentasi. Nah, kalian bisa melihat gambar bagian-bagian Microsoft PowerPoint 2010 pada gambar di buku kalian atau di slide ini. Kalian bisa melihat tuh fungsi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalian bisa membaca pada bagian-bagian lembar kerja Microsoft PowerPoint. Nah, itu fungsi-fungsinya atau keterangan-keterangannya kalian bisa membacanya sendiri. Kalian garis bawahi yang penting-pentingnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang nanti. Lalu pada slide ini kita akan membahas poin yang C, yaitu membuat presentasi baru. Untuk membuat presentasi baru, kalian bisa menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, klik tab file yang berada pada kiri atas kalian pada layar, lalu pilih New. Setelah pilih New, pilih yang blank presentasi. Setelah diklik blank presentasi, kalian bisa mengklik Create.
atau yang artinya buat. Nah, setelah itu kalian bisa mengetikkan isi judul, lalu isinya apa saja. Kalian bisa mengimport video, foto, dan suara. Kalian bisa membuat animasinya juga pada program presentasi. Lalu yang poin D, kalian bisa menyimpan presentasi kalian. Nah, untuk menyimpan file presentasi yang telah kalian buat, sama halnya seperti menyimpan file-file pada dokumen Microsoft Word dan Microsoft Excel yang telah kalian pelajari, yaitu dengan cara mengklik file, pilih save. Setelah kalian pilih save, kalian bisa memberikan namanya. Untuk jika apa-apa kalian membutuhkannya lagi, atau ingin mengedit atau ingin melihat presentasi yang telah kalian buat, kalian dapat menemukannya dengan mudah dengan cara kalian memberikan nama pada file yang telah kalian buat. Nah, setelah itu, setelah menyimpan file, kita masuk ke poin E, yaitu menampilkan slide. Nah, untuk menampilkan slide, kalian bisa menggunakan klik tombol home, lalu pilih yang new slide. Nah, itu untuk menambahkan slide. Jadi, untuk program Microsoft Word, untuk program Microsoft PowerPoint, ketika kalian membuat atau membuka presentasi baru, itu hanya terdapat satu slide. Nah, cara menambahkan slide-nya, kalian mengklik home, lalu pilih new slide. Nah, itu kalian untuk menambahkannya, atau bisa dengan shortcut, dengan cara Ctrl plus M. Itu untuk menambahkan slide baru. Lalu jenis-jenis slide-nya kalian bisa mengklik layout untuk pilihan tema-temanya pada lembar kerja kalian. Pada slide ini kita akan membahas poin F, yaitu mengenal judul dan isi slide pada presentasi. Nah, ketika kalian membuat new slide atau presentasi baru, kalian disajikan bentuk slide yang pertama, yaitu klik title. Title itu judul dan isi dari judulnya. Seperti misalkannya titelnya itu bab 3 atau pertemuan bab 4. Nah, isinya di bawah titel itu kalian bisa mengisikan misalkan nama babnya itu. Misalkan sekarang kita mempelajari bab 4. Lalu yang bawahnya dari titel itu mengenal program perangkat lunak, program pengelola presentasi. Nah, itu. Nah, lalu untuk yang poin G, mengkombinasikan teks dan gambar untuk presentasi. Nah, jadi kalian selain dapat mengetikkan teks pada program presentasi, kalian juga dapat mengimport teks atau gambar. Nah, jadi kalian bisa mengkombinasikannya antara tulisan dan foto-foto atau berupa video juga. Nah, seperti halnya kalian bisa melihat contoh dari program PowerPoint itu, ya ini seperti yang kalian sajikan ini, yang kalian lihat ini. Nah, kalian bisa mengimportnya dengan cara mengklik insert, lalu pilih yang picture, itu untuk menambahkan foto. Atau kalian untuk menambahkan video, kalian bisa mengklik insert, lalu pilih yang video. Kalau kalian ingin menambahkan audio atau suara, kalian mengklik insert, lalu pilih yang audio. Nah, lalu yang kedua, mengatur format tampilan teks. Nah, kalian bisa melihat tuh, untuk mengatur tampilan teks, dapat kalian lihat pada tab home. Nah, masing-masingnya kalian bisa lihat sendiri dari poin 1 sampai dengan poin 29. Fungsinya untuk apa saja, kalian bisa baca sendiri, atau bisa kalian praktekkan pada laptop kalian masing-masing, atau PC atau komputer kalian masing-masing di rumah. Jadi kalian bisa mempraktekkan ini semua di rumah dengan cara kalian membuka buku paketnya kembali,
atau kalian bisa melihat video ini. Nah, berikut adalah contoh dari hasil program presentasi. Pada gambar ini kalian bisa melihat atau pada buku kalian. Dan contohnya yang sangat real atau yang nyata benar-benar ada itu seperti yang kalian lihat ini. Nah, kakak menyajikan video ini kakak buat dari program Microsoft PowerPoint yang dapat kalian nikmati atau dapat kalian lihat. Lalu untuk materi kali ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.